Hai teman-teman, pernah nggak sih kamu merasa kayak gaji tuh cuma numpang lewat? Udah kerja keras tiap bulan tapi tabungan tetap nihil. Apalagi kalau mikir soal investasi, kayaknya jauh banget dari jangkauan. Padahal kita semua tahu, menabung dan berinvestasi itu penting banget buat masa depan. Tapi, gimana caranya bisa nabung dan investasi kalau beban finansial udah kayak Gunung Everest? Yuk, mari kita bahas bareng-bareng. Pertama, kenali dulu kondisi keuanganmu. Pertama-tama, sebelum ngomongin strategi, kita harus jujur dulu sama diri sendiri. Coba deh cek, selama ini uangmu larinya kemana aja? Kalau kamu dari kalangan menengah ke bawah, mungkin pengeluaran sehari-hari seperti bayar listrik, sewa rumah, atau uang sekolah anak jadi fokus utama. Tapi tetap penting buat nyisihin waktu ngecek mana yang sebenarnya bisa dipangkas. Misalnya, ngurangin pengeluaran buat hal-hal kecil kayak sering jajan di luar, atau beli barang-barang yang kurang esensial. Langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah bikin catatan pengeluaran. Sekecil apapun itu, catat semuanya. Dari biaya makan siang, ongkos transportasi, sampai jajan kecil di warung. Setelah sebulan, kamu akan lihat gambaran besar kemana uangmu selama ini mengalir. Dari situ, kamu bisa mulai mengidentifikasi mana pengeluaran yang sebenarnya nggak terlalu penting. Misalnya, kalau kamu sering beli kopi kekinian, coba ganti dengan kopi instan yang jauh lebih murah. Atau, kalau sering makan di luar, coba masak sendiri di rumah. Perubahan kecil ini bisa banget ngasih efek besar ke keuanganmu. Nggak cuma itu, kamu juga bisa mencoba metode budgeting sederhana, misalnya dengan membagi pengeluaran. Jadi 3 kategori, kebutuhan wajib, keinginan, dan tabungan. Kalau ternyata selama ini porsi keinginan jauh lebih besar dari yang lain, itu tanda buat mulai mengerem belanja impulsif. Strategi kedua, terapkan prinsip yang penting cukup. Banyak orang sering terjebak dalam konsep menabung harus besar. Padahal, buat kelas menengah ke bawah, yang penting adalah konsistensi, bukan jumlah. Kalau selama ini kamu merasa susah banget nyisihin uang, coba ganti mindsetmu jadi yang penting cukup. Prioritaskan kebutuhan pokok dulu, lalu sisihkan sekecil apapun untuk tabungan. Misalnya, kalau kamu cuma bisa nabung 10.000 seminggu, jalanin aja. Lebih baik ada sedikit daripada nggak sama sekali. Ingat, menabung itu bukan soal nominal besar, tapi soal kebiasaan. Dengan mulai dari yang kecil, kamu melatih diri untuk terbiasa nyisihin uang. Lama-lama, ketika penghasilanmu meningkat, kamu juga akan lebih mudah menaikkan jumlah tabungan. Selain itu, tabungan kecil ini juga bisa jadi starter pack buat mulai investasi di masa depan. Coba deh, setelah gajian, langsung pisahkan uang buat kebutuhan wajib dan tabungan. Jangan tunggu sisa, karena biasanya sisa itu nggak akan ada. Disiplin seperti ini akan membantu kamu lebih terorganisir dan nggak tergoda buat belanja hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Strategi ketiga, fokus pada dana darurat minimalis. Memang umumnya, dana darurat itu harus 3-6 bulan pengeluaran. Tapi buat sebagian besar orang, angka itu terasa seperti mimpi di siang bolong. Jadi, gimana solusinya? Mulai dari yang kecil dulu. Targetkan untuk punya dana darurat sebesar 500.000 atau 1 juta sebagai langkah awal. Meski kelihatannya kecil, dana ini bisa jadi penyelamat di situasi darurat, seperti servis motor mendadak atau biaya obat. Untuk mempermudah, coba buat rekening khusus dana darurat. Jangan campur aduk dengan rekening sehari-hari supaya kamu nggak tergoda buat memakainya. Rekening ini nggak perlu ada ATM-nya, biar kamu lebih sulit menarik uangnya kecuali benar-benar butuh. Selain itu, kamu bisa memanfaatkan teknologi. Banyak aplikasi keuangan yang memungkinkan kamu untuk otomatis menyisihkan uang setiap bulan. Misalnya, langsung transfer 20.000 ke rekening dana darurat setiap minggu. Dengan cara ini, kamu nggak perlu repot dan lama-lama dana daruratmu akan terkumpul. Strategi keempat, manfaatkan fitur tabungan mikro. Tabungan mikro adalah solusi tepat buat kamu yang merasa menabung itu berat. Banyak aplikasi keuangan sekarang yang punya fitur ini, di mana kamu bisa nabung mulai dari 1.000 per hari. Angka sekecil ini tentu nggak akan terlalu terasa, tapi kalau dilakukan terus-menerus, hasilnya bisa signifikan. Kalau nggak pakai aplikasi, kamu bisa pakai cara manual seperti celengan di rumah. Setiap ada uang receh kembalian belanja,
langsung masukkan ke celengan. Walaupun kelihatannya sepele, ini bisa jadi langkah awal buat membiasakan diri menabung. Cara lain yang bisa kamu coba adalah tantangan 30 hari. Misalnya, hari pertama nabung 1.000, hari kedua 2.000, dan seterusnya sampai hari ke-30. Tantangan kecil ini nggak cuma bikin kamu lebih disiplin, tapi juga seru buat dijalanin. Strategi kelima, cari investasi yang super terjangkau. Investasi sering dianggap hanya untuk orang kaya. Padahal, sekarang banyak instrumen investasi yang bisa diakses dengan modal kecil. Contohnya, emas digital yang bisa dibeli mulai dari 10.000 atau reksadana pasar uang dengan nominal serupa. Instrumen-instrumen ini cocok banget buat kamu yang penghasilannya terbatas, karena nggak butuh modal besar dan risikonya relatif rendah. Penting untuk pilih investasi yang sesuai dengan tujuan dan kemampuanmu. Jangan tergiur janji return besar dalam waktu singkat, karena itu biasanya punya risiko tinggi. Mulai dari yang sederhana dulu, seperti emas atau reksadana. Kalau sudah lebih paham, kamu bisa mencoba instrumen lain seperti obligasi retail atau saham. Selain itu, manfaatkan platform investasi yang sudah terdaftar di OJK. Banyak aplikasi sekarang yang mempermudah proses investasi, bahkan buat pemula sekalipun. Dengan modal kecil dan konsistensi, kamu bisa mulai membangun aset untuk masa depan. Strategi menabung ke-6, berhenti mengejar gengsi. Gengsi adalah salah satu musuh terbesar dalam pengelolaan keuangan. Tekanan sosial sering bikin kita merasa harus punya barang-barang tertentu biar dianggap sukses. Padahal, itu cuma kepuasan sementara yang nggak ada manfaat jangka panjangnya. Misalnya, daripada cicil gadget baru yang sebenarnya nggak perlu, lebih baik uangnya dialokasikan untuk tabungan atau investasi. Coba deh, setiap kali mau beli sesuatu, tanyakan ke diri sendiri, apakah ini kebutuhan atau cuma buat pamer? Kalau jawabannya cuma buat pamer, tahan dulu. Fokus pada hal-hal yang benar-benar penting buat hidupmu. Sebagai alternatif, kamu juga bisa mencoba hidup lebih sederhana. Misalnya, pakai barang-barang yang fungsional tanpa perlu merek mahal. Ingat, hidup hemat bukan berarti hidup menderita. Justru, dengan hidup hemat, kamu punya lebih banyak kesempatan untuk mencapai tujuan keuanganmu. Strategi terakhir, manfaatkan program subsidi atau bantuan pemerintah. Kalau penghasilanmu pas-pasan, jangan malu untuk memanfaatkan program bantuan pemerintah. Contohnya, BPJS Kesehatan, kartu sembako, atau program bantuan lainnya. Dengan memanfaatkan fasilitas ini, kamu bisa menghemat pengeluaran dan mengalokasikan sisa uangnya untuk tabungan atau investasi. Misalnya, kalau ada program bantuan sembako, manfaatkan sebaik mungkin. Pengeluaran yang biasanya untuk kebutuhan dasar bisa dialihkan ke pos lain, seperti pendidikan anak atau dana darurat. Selain itu, cari informasi soal program pelatihan gratis dari pemerintah. Dengan meningkatkan skill, kamu bisa membuka peluang untuk penghasilan tambahan di masa depan. Program subsidi atau bantuan ini bukan berarti kamu bergantung selamanya. Anggap saja sebagai batu loncatan untuk mencapai kondisi keuangan yang lebih stabil. Jadi, manfaatkan dengan bijak tanpa rasa malu. Nah, jadi teman-teman, itu dia strategi menabung dan berinvestasi. Meskipun beban finansial tinggi, dengan langkah-langkah ini, harapannya kamu bisa mulai menabung dan berinvestasi meskipun situasi finansial terasa berat. Ingatlah bahwa semua perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Pelan-pelan aja. Konsistensi akan membawa kamu ke kondisi keuangan yang lebih baik. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton sampai akhir. See you di next video.